Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Wa ba'du. Yang sangat kami muliakan ketua, wakil beserta jajaran pengurus kajian wanita sholihah, yang sangat saya muliakan ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, tahun ini KWS yang kita cintai ini genap berusia 1 dekade, 1 dasawarsa. Karena berdirinya KWS itu memang tahun 2013. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sepuluh tahun banyak hal yang sudah kita lewati. Ini merupakan salah satu karunia yang harusnya kita syukuri. Allah banyak memberi karunia kepada kita. Ada karunia kesehatan, ada karunia umur, ada karunia harta. Tapi sebetulnya salah satu karunia yang sering dilupakan manusia adalah bahwa kita diberikan kelapangan hati untuk bisa merangkai kebersamaan bersama saudara muslim yang lain di dalam melangkahkan kaki menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini sebetulnya merupakan satu nikmat dari Allah. Karena memang tidak semua orang, ibu-ibu, diberi kenikmatan yang semacam ini oleh Allah. Banyak orang sama sekali tidak peduli kepada agama, tidak peduli untuk melakukan sinergi bersama saudara-saudaranya yang lain untuk membela dan menegakkan agama ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam hidup ini, termasuk di dalam perjalanan iman kita kepada Allah, itu mustahil sebetulnya kita itu sendirian sebetulnya. Jangankan melangkah menuju surga, untuk memenuhi hajat basyariah kita saja, itu kita tidak bisa sendiri, ibu. Ibu kalau pengen makan nasi, itu pun ibu harus bekerja sama dengan orang lain. Ibu membutuhkan orang lain. Untuk bisnis saja, itu kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Bagaimana bisa? Jika bisnis saja kita nggak bisa sendiri, lalu melangkahkan kaki kita, menapaki jalan iman yang berat dan terjal ini, itu kita bisa menyangka bahwa kita itu bisa berjalan sendiri. Manusia itu sebetulnya oleh Allah diberi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dikasih karunia ilmu, ada yang dikasih karunia kemampuan manajerial, ada yang dikasih kemampuan waktu, ada yang dikasih kemampuan harta. Tapi jarang manusia itu dikasih berbagai kelebihan itu sekaligus dalam banyak sisi. Itu jarang. Misalnya, Bu, jarang orang berilmu itu punya harta misalnya. Itu jarang loh, Bu. Jarang, meskipun ada, tapi jarang. Ibu dapati kadang para ustadz itu memang secara ekonomi yang memang bukan orang berharta gitu. Sebaliknya, seringkali kita dapati orang berharta juga oleh Allah tidak dititipi ilmu. Sangat jarang sekali. Dalam sejarah itu kalaupun ada diberi oleh Allah ilmu sekaligus harta, itu bisa dihitung jari, Bu. Misalnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, itu salah satu di antara segelintir orang
yang Allah berikan kepada beliau itu ilmu sekaligus harta. Dunia duwe, ilmu gitu. Imam Laits bin Sa'ad itu pendiri mazhab Al-Laitsi yang sekarang sudah punah, itu sama Ibu. Dikasih harta sekaligus ilmu. Tapi yang model begini jarang Bu, sangat jarang. Rata-rata dari kita itu dikasih satu kelebihan, tapi tidak diberi kelebihan yang lain. Itulah kenapa Allah itu di dalam memerintahkan kita melakukan ketaatan sangat menekankan kita untuk mengerjakannya itu secara bersama-sama atau disebut dengan amal jama'i. Amal jama'i tersusun dari dua kata. Amal artinya berbuat, jama'i artinya bareng-bareng. Pengertian amal jama'i adalah di mana sekelompok manusia bersama-sama lalu merangkai kebersamaan untuk melangkahkan kaki di dalam ketaatan kepada Allah dalam berbagai macam bentuk. Ada yang mendirikan yayasan, ada yang mendirikan ormas, ada yang mendirikan komunitas tertentu, kegiatan pun macam-macam. Ada yang dalam konteks tafaqquh fiddin seperti kita, ada yang sifatnya menggalang dana, ada yang sifatnya memberi pendidikan, ada yang sifatnya memberi santunan kepada anak yatim, dan masih banyak yang lain. Dan Allah sangat memerintahkan ini Bu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian itu saling ta'awun, saling topang menopang, saling bahu membahu di dalam melakukan kebaikan dan takwa. Jangan saling topang menopang membuat kumpulan-kumpulan dalam konteks perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Di dalam ayat lain Allah juga menyatakan hendaklah orang itu alladzina amanu illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 71 bahwa satu orang beriman dengan orang beriman yang lain itu harusnya saling bahu membahu, menjadi pelindung satu sama lain. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka seharusnya menjadi aulia, menjadi orang yang selalu membersamai yang lain di dalam melakukan kebaikan itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, di dalam menyeru kepada yang ma'ruf dan di dalam mencegah dari yang munkar. Wa yuqimunas shalah, dalam rangka mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan di dalam mereka mengeluarkan zakat. Allah katakan bahwa di dalam menegakkan sholat pun kita itu sangat ditekankan untuk melakukannya secara amal jama'i. Sehingga ada perintah di dalam Quran itu warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bahkan di surat Fatihah itu Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bukan iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in, bukan kepada engkau ya Allah aku menyembah dan kepada engkau aku mohon pertolongan, tapi kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Di dalam menyembah Allah kita pun sangat ditekankan untuk melakukannya secara berjamaah atau secara jamaah.
Ibu-ibu, saya kira sebagian dari ibu-ibu banyak tergabung di dalam beberapa amal jama'i. Ada yang tergabung di dalam ormas yang besar semacam Muhammadiyah, ada yang dalam lingkup yang seperti kecil seperti pengajian wanita Al-Huda, pengajian wanita Al-Ikhlas, pengajian Humairah, dan termasuk salah satu di antaranya adalah pengajian kita yaitu KWS yang alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa bertahan 10 tahun. Ibu-ibu yang saya muliakan, kenapa Allah sangat menekankan kita supaya di dalam melakukan ketaatan itu hendaklah secara jama'i? Pertama, di dalam rangka menyatukan dan mengharmonisasikan potensi masing-masing manusia yang berbeda-beda tadi. Agar kita tidak seperti daun yang gugur, tapi terhimpun, potensi itu menjadi menyatu, saling memberi manfaat satu sama lain. Sebagaimana bangunan ini, Bu ya. Bangunan ini terdiri atas berbagai hal yang berbeda-beda. Ada bata, ada batu, ada pasir, ada kayu, ada pintu, ada jendela. Ketika masing-masing berdiri sendiri, benda-benda tersebut tidak memiliki kekuatan dan manfaat seperti halnya ketika mereka menyatu seperti bangunan ini. Maka setiap dari kita di KWS ada yang jadi batanya, ada yang jadi jendelanya, ada yang jadi batu pondasinya, ada yang jadi atapnya. Disitulah potensi kita itu menyatu sama lain tuh. Bahkan kalau orang berpergian saja, itu Nabi sampai mengatakan 3 orang saja, tidak usah banyak. Ini bukan soal agama loh, Bu. Lungo saja. Idza kana salah satun, kalau kalian lungo itu bertiga, idza kana salah satun fis safar falyu'ammiru ahadahum. Kalau kalian pergi lungo jumlahnya 3 saja, itu hendaklah yang satu itu jadi amir. Kenapa? Karena 3 orang itu jangan sampai tidak melangkahkan kaki bersama, tapi hendaklah bahkan di dalam safar pun mereka sifatnya melakukan secara jama'i tadi. Loh, kalaulah lungo saja 3 orang saja, itu Allah menekankan seperti itu, Nabi menekankan seperti itu. Bagaimana kita di dalam bertafakuh fiddin? Tentu menyatukan potensi itu merupakan perkara yang tidak bisa kita tawar lagi. Dengan melakukan secara bersama-sama itu, kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain, Bu. Perjalanan iman ini berat, banyak lubang, jalanannya terjal. Menjaga kita konsisten sampai ajal menutup mata itu berat, bukan perkara ringan sebetulnya. Panggung kebenaran ini sempit, pengunjungnya sedikit. Maka perlu orang yang sedikit itu saling menguatkan satu sama lain. Kita bukan Superman, kita ini bukan Batman. Bahkan para sahabat saja itu tidak bisa melakukan segala hal itu sendiri, Bu. Itulah kenapa ketika para sahabat hijrah oleh Nabi dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Padahal mereka orang-orang hebat, imannya tidak diragukan lagi, siap mati demi agama, siap mengorbankan seluruh harta. Semua hartanya ditinggal di Mekah demi membela agama. Iman sekelas apa para sahabat as-sabiqunal awwalun. Tapi Allah dan Nabi persaudarakan kaum muhajirin dengan orang Ansor. Umar yang begitu hebat dipersaudarakan Nabi dengan Utbah bin Malik. Hamzah yang begitu hebat dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Dan seterusnya. Karena memang dari kita itu sebetulnya perlu orang lain di dalam menjalankan ketaatan, Ibu. Kecerdasan dan kesolihan kita itu sama sekali tidak cukup untuk bisa sendirian sampai ke surga. Itu sulit sekali sebetulnya. Bahkan para nabi itu tidak bisa loh, Bu, melangkah sendiri. Itu kenapa Nabi Musa
ketika dibebani mandat oleh Allah, beliau pun tidak bisa sendiri, Bu. Di dalam surat Toha, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi mendakwai Fir'aun, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha, pergi kamu Musa kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Apa jawab Nabi Musa? Pertama, beliau mengaku kekurangan dirinya sendiri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, mudahkan urusan saya, lapangkan dada saya, permudah lisan saya. Waj'al li waziran min ahli Haruna wa akhi. Ya Rabb, jadikan aku seorang pembantu yang membersamai langkahku, menopang langkahku ini karena ini berat. Dari keluargaku ya Allah, Harun saudaraku. Nabi Musa saja, Bu, melangkahkan kaki menerima syariat dari Allah tidak bisa sendiri. Ini seorang nabi, nggak mampu kita itu loh sendiri. Nabi Musa, Nabi Isa pun sama, Bu. Beliau harus ditemani, harus ada yang membersamai langkahnya di dalam ketaatan itu, yaitu para hawariyun. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Sebagaimana Musa bertanya kepada kaum hawariyin, siapa yang mau membersamaiku untuk membela agama Allah? Kalaulah para nabi saja, Ibu, tidak bisa melangkahkan kakinya sendiri, apalagi kita. Sementara di luar banyak serigala yang siap menerkam domba yang sendirian. Nabi itu mengatakan, inna syaitona dhi'bul insan kadhi inna syaitona dhi'bul insan. Setan itu serigalanya manusia. Kadha bil honam, seperti serigalanya yang siap memangsa kambing. Ya'khudhu satta qasiyatun nahyah. Serigala ini akan menerkam domba yang sendirian. Jadi jangan heran, Bu, kalau ada orang tidak mau mengikatkan diri ke majelis ilmu, itu pasti jadi mangsa pertama serigala yang kelaparan. Ya, yang sekalian menerkam mereka dari media massa, dari jalur ini, dari jalur itu, mengikatkan diri kepada saudara-saudara kita yang berdiri di atas panggung kebenaran, itu tidak bisa kita elakkan. Tapi memang, Bu, membangun kebersamaan itu sulit. Saya jarang loh, Bu, ada pengajian bertahan 10 tahun itu rada angel gitu loh. Biasanya merotoli satu persatu, habis gitu loh ya. Saya banyak melihat bahwasanya memang membangun kebersamaan itu bukan perkara mudah. Jangankan menyatukan banyak hati, banyak pikiran, menyatukan dua manusia saja itu sulitnya bukan main loh. Berapa banyak suami istri itu bercerai padahal hanya menyatukan dua hati. Itu saja sulitnya bukan main. Bagaimana menyatukan sekian banyak orang? Itu kalau bukan Allah itu sulit. Wa'alafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati itu loh, Bu. Allah sebetulnya itu loh. Ning kita tidak sadar. Sampai dipilih untuk dilunakkan hatinya. Surat Al-Anfal ayat 63, Allah mengatakan wa'alafa baina qulubihim. Allah yang melunakkan hati-hati manusia yang mau melangkahkan kaki bersama, merangkai kebersamaan di dalam ketaatan itu. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka kebersamaan kita yang 10 tahun ini mari kita jaga. Ada banyak hal yang mungkin ingin saya sampaikan hari ini, bagaimana kita menjaga kebersamaan yang sudah 10 tahun ini supaya bisa tetap terus ada.
Yang pertama, kita niatkan bahwa ngumpul-ngumpul kita itu untuk jihad fisabilillah, Ibu. Karena Allah memerintahkan kita itu berjihad dengan harta dan dengan diri. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Menuntut ilmu itu termasuk jihad, Ibu. Di dalam banyak hadis Nabi sering menyatakan hal tersebut. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai pulang kembali. Di dalam hadis Nabi mengatakan man jaa masjidi hada, siapa yang datang ke masjidku ini dari rumahnya, walam ya'tihi illa lil khair, dan dia tidak datang ke sini kecuali untuk maksud baik, yu'allimuhu au yu'allimuhu au yata'allamuhu, baik dia belajar atau mengajarkannya, fahuwa bimangzilatin mujahid fi sabilillah, maka dia juga bisa menempati posisi setara pejuang di jalan Allah. Imam Ibnu Abdul Bar itu mengatakan, man mata ala tolabil ilmi, siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, fahuwa mata min alamatil husnul khotimah, karena dia mati insya Allah dalam salah satu tanda orang yang mati husnul khotimah. Kenapa? Karena Imam Abdul Bar mengatakan dia mati dalam keadaan melakukan ketaatan yang sangat besar. Ibu mungkin bertanya, kenapa keluar kita dari rumah pergi ke kajian itu tercatat sebagai jihad fisabilillah? Karena membela agama ini juga harus dengan ilmu. Agama ini tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Robohnya agama ini pertama-tama akan dimulai dari ketiadaan ilmu. Ketika ilmu sudah tidak ada di kalangan kaum muslimin, musuh Islam tidak perlu merobohkan kita dengan senjata, Ibu. Karena kosongnya ilmu dari kaum muslimin. Ketika ilmu akidah tidak ada, ilmu syariat tidak ada, setan dari kalangan jin dan manusia begitu mudah menyimpangkan manusia dari jalan Allah, bahkan tanpa disadarinya. Maka menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, niat jihad fisabilillah memang bagian dari berjuang menegakkan agama Allah ini. Agama ini akan tegak ketika manusia-manusia yang beragama Islam ini semuanya memiliki ilmu itu. Dan dorongan inilah akan bisa menguatkan kita. Dorongan iman, niat jihad itu insya Allah akan menguatkan kita. Bukankah dorongan jihad itu yang bisa menguatkan para pejuang kemerdekaan kita dulu? Menanggung penderitaan, menanggung susah, bergerilya, mengorbankan nyawa. Dan kalau hati kita sudah dicelup di dalam niat jihad, di dalam menegakkan agama, maka melangkahkan kaki keluar rumah, jarak dari Yosowilangun ke Lumajang pun tidak akan terasa berat, Ibu. Beratnya sampean itu, beratnya sampean itu melangkahkan kaki, padahal dari jarak tempat kajian hanya 20 langkah, hanya 30 langkah, karena sampean kurang sadar bahwa ini juga bagian dari menegakkan agama Allah. Kita insya Allah semuanya berjihad, Bu, asal niatnya ditoto. Saya berjihad dengan ilmu saya, jenengan para pengurus berjihad dengan kemampuan manajerialnya, ibu-ibu berjihad untuk tetap menjaga agama ini, mengupayakan kebodohan hilang dari diri sampean. Itu juga bagian daripada jihad. Jihad itu yang membuat Bilal mampu menahan terik matahari waktu dijemur. Maka jihad itu pula yang akan mampu membuat ibu mau melangkahkan kaki ke tempat kajian panas-panasan, capek-capek sampai 1 jam mendengarkan kajian. Niatkan jihad, itu nomor 1, Ibu. Setiap berangkat, ya Allah,
saya niat jihad fisabilillah. Kalau bisa suatu ketika matikan aku dalam keadaan melakukan jihad fisabilillah. Yang kedua Ibu, pandai-pandailah mengais mubasyirat. Pandai-pandailah mengais kabar gembira. Di dalam Al-Quran itu ketika Allah membebankan satu perintah, itu pasti selalu disertai mubasyirat. Misalnya perintah sholat, wasta'inu bis sabri was sholat, disertai mubasyirat. Memang sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selalu disertai mubasyirat. Ketika Allah memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Berat puasa itu, makanya kata Allah itu yang ngatasi. Berat Bu. Tapi disusun oleh mubasyirat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga yang juga diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Bahwa puasa itu bukan kita saja yang dibebani, orang terdahulu pun sama. Nabi pun mengemban tugas dan risalah itu juga sama Bu. Allah berikan banyak ayat-ayat hiburan. Di surat Kahfi itu banyak sekali. Di surat-surat yang lain sama. Kenapa? Pelajaran untuk kita. Pandai-pandailah mengais mubasyirat. Renungkan ayat-ayat yang menunjukkan begitu besar kecintaan Allah kepada orang-orang yang melakukan kebersamaan dalam kebaikan itu. Saya kira Ibu sering mendengar itu. Salah satunya hadis yang sering dipopulerkan tentang 7 orang yang layak mendapat naungan pada hari mahsyar. Sab'atun yudhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 1, imamul adil, pemimpin yang adil. Wasabun nasa'abi ibadatillah, pemuda yang hatinya, jiwanya selalu terkait dengan ibadah. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masjid, lelaki, orang perempuan yang dia hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saja, enggak usah sampai 30 Ibu. Tidak usah sampai 30. Ini berapa? 34, 35. 2 orang saja. Warojulani, 2 orang saja. Tahabbani fillah, sungguh-sungguh saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, bersinergi atas dasar kecintaan kepada agama Allah. Watafarraqa ilaihi, berpisah karena kecintaan kepada Allah. Ini pun salah satu di antara 7 orang yang layak mendapat naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Muga-muga sampeyan kabeh termasuk iki. Niki dudu wong loro lho, Bu. Wong 34 lho niki. Wong 34 yang insyaallah tahabbuna fillah. Semuanya saling mencintai karena Allah. Ijtama'a, kita ngumpul itu ya karena Allah. Yang ketiga, merawat kebersamaan ini, mari kita bangun tenggang rasa Ibu. Carikan uzur atas kekurangan teman kita, saudara kita, pengurus, termasuk kulo. Carikan alasan atas setiap kekurangan yang ada. Karena tidak ada dari kita itu yang sempurna itu. Bahkan Nabi pun di surat Kahfi ayat 28 itu diperintahkan untuk bersabar membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru Allah pagi dan petang, ikhlas karena Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajha. Sabarkan hatimu Muhammad membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru nama Allah pagi dan petang, yuriduna wajha, yang mereka betul-betul mencari wajah Allah, keridhaan Allah. Ibu, surat Kahfi itu turun di Mekah. Para pengikut Nabi yang di Mekah semuanya adalah orang-orang yang imannya luar biasa. Tapi ada perintah, wasbir
nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal. Muhammad, sabarkan hatimu membersamai mereka. Loh, Bu. Lek kalau Allah memerintahkan istri bersabar melihat kelakuan suami menjengkelkan, itu masih pantas. Kalau seorang suami diperintahkan sabar membersamai istrinya yang menjengkelkan, itu pantas. Nabi disuruh bersabar membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru Allah pagi dan petang, dan mereka diverifikasi oleh Allah yuriduna wajah, orang-orang yang ikhlas betul-betul mencari wajah Allah. Apa maknanya, Ibu? Bahwa wong soleh niku ya sik gregetno, Ibu. Orang soleh yang yuriduna wajah, wong soleh sing betul-betul mengikhlaskan dirinya untuk jalan Allah. Tiang soleh sing ikhlas mawon, sing menyebut Allah pagi dan petang, niku yang gregetno, Ibu. Sesuk gregetno. Dadi sampean jangan heran kalau ketemu teman-teman kita di KWS ini, ada teman kita sing rodok gregetno. Saya ada sisi-sisi saya dari saya itu yang menjengkelkan jenengan. Ada sisi-sisi dari Bu Bagio, Mbak Yesi, apa maneh Bu Sundus. Iya, apa maneh Bu Teo dan seterusnya. Pasti dari kita itu ada sisi-sisi yang akan menjengkelkan saudara kita. Kalaulah orang yang ikhlasnya sudah diserahkan, diverifikasi langsung oleh Allah, ibadahnya diverifikasi langsung oleh Allah, apalagi orang cuma seperti saya, apalagi orang seperti Bu Bagio, Bu Jum dan yang lain-lain, semua pasti ada yang bikin jengkel sampean. Carikan uzur atas setiap kekurangan saudara kita itu. Itu kenapa agama kita itu mengajarkan agar kita biasa menerima perbedaan dalam perkara-perkara yang memang kita boleh berbeda. Itu karena melatih jiwa kita untuk bisa mencarikan alasan untuk saudara kita. Kenapa saudara saya yang ini, opo se Bu iki kelakuane kok ngene, opo kok gaene ngono, oh paling ngene, gitu loh Bu. Jadi selalu dicarikan alasannya loh Bu. Oh jangan-jangan begini, oh jangan-jangan begini. Oh Pak Usman kok gini sih? Oh paling begini, gitu loh Bu. Jadi dicarikan alasan, golekno alasan lah, pembenaran. Opo dengan itu sikap tenggang rasa itu akan bisa dibangun. Yang keempat, cedak suwe-suwe Bu. Sama nus kepayan rupane ya. Terakhir habis iki. Hendaklah sampean ingat siapa yang sampean jengkeli itu. Sak pegel-pegele, sak wegah-wegahe, ingat orang yang sampean jengkeli itu. Jenengan mungkin pernah jengkel sama orang tua. Apa yang menyebabkan sampean tetap tidak bisa berlaku hal yang tidak benar kepada orang tua? Sebab sampean selalu ingat dialah yang melahirkan sampean. Betul apa enggak? Betul. Setiap memandang teman yang menjengkelkan, ingat kembali siapa mereka. Mungkin yang sekarang duduk di samping kiri sampean, ditoleh dewe-dewe sing PGG gitu. Kadang gregetno, kadang omongnya tau nglarani sampean, kadang kelakuane iki gregetno. Kok ngono padahal kanca pengajian yang aku ngono. Tapi kembali lagi, tetap sampean ingat satu hal. Betapapun orang yang sekarang duduk di samping kiri kanan sampean dan di belakang sampean menjengkelkan sampean, saya ingin pesankan satu hal. Merekalah orang-orang yang pertama kali bersedih kalau sampean dapat musibah. Merekalah orang-orang pertama yang datang kalau sampean terbaring sakit. Merekalah orang-orang pertama yang akan menyolati jenazah sampean nanti. Merekalah yang pertama-tama mendoakan ampunan kalau sampean mati. Dan bisa jadi merekalah Bu yang akan memberi syafaat sampean nanti di akhirat. Emang sampean tahu yang di samping itu nanti bisa memberi syafaat? Kan tidak tahu. Ketoke saiki gregetno. Sapa iku besok
Ada amal dia yang tersembunyi yang kita tidak tahu amal itu apa, tapi mendatangkan keridhaan Allah sehingga dia diberi kesempatan akhriju ma'araftum di dalam hadis itu. Keluarkan dari neraka temanmu itu. Mana temanmu itu? Temanmu itu mana? Keluarkan. Akhriju ma'araftum. Nabi menyatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mami anahadin minkum, tidaklah ada dari salah satu dari kalian bi asadda munasaddatillah, yang lebih sungguh-sungguh lebih minta kepada Allah fil istidaatil haq minal mu'minin yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar, melebihi saudara-saudara kita di dalam ketaatan di dunia yang nanti melihat saudaranya masuk ke dalam neraka. Mereka yang akan pertama memintakan tolong, Bu. Ya Rob, Robbana kanu yusalluna ma'ana. Ya Rob, kanu yasumuna ma'ana. Ya Rob, mereka itu dulu sholat sama kami, mereka dulu puasa sama kami. Tolong ya Allah, mereka dulu ngaji bareng sama kami. Apa di dalam hadis itu dinyatakan akhriju ma'araftum, keluarkan orang yang kamu kenal itu dari neraka. Nek pegel ya sama temen Bu, pegel sama saya, pegel sama Bu Jum, Bu Bagio dan yang lain atau siapapun ibu-ibu, ingat insya Allah orang-orang yang sampean pegeli itu bisa jadi adalah orang yang nanti menyelamatkan kita. Ini sedikit yang ingin saya sampaikan, tentu masih banyak, tapi ini acaranya bukan kajian ya Bu ya. Nanti tambah sore kok segundel kok suwe temen Pak Usman, ini kajian itu ya. Tutup kajian. Sampun sebagai penutup ingin saya sampaikan, bukan emas yang menyatukan kita. Di dunia ini banyak orang ngumpul karena duit, ada Bu. Ada orang ngumpul karena hobi, goes bareng, ada. Tapi ngumpul-ngumpul semacam itu dinyatakan oleh Allah di surat Az-Zukhruf, kelak pasti jadi musuh. Al-khila'u yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Setiap orang yang dekat nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali kebersamaan yang dibangun atas nilai-nilai takwa. Karena ngumpul bukan atas dasar takwa, pastilah saling menyakiti satu sama lain, pastilah ada hak yang diambil satu sama lain. Maka kebersamaan kita insya Allah termasuk salah satu hal yang patut kita syukuri. Karena tadi saya katakan bukan uang yang mempersatukan kita. Wa'allafa baina qulubihim, Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya pun kamu mengeluarkan seluruh yang ada di muka bumi, emas perak, untuk menyatukan hati manusia di jalan Allah, ma'alafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan hati manusia di jalan Allah. Walaupun emas permata yang dipakai itu nggak bisa Bu. Walakinnallaha allafa bainahum, Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia itu di jalan Allah. Hari ini sebagai penutup, kita duduk berhadap-hadapan, kita duduk berjejer-jejeran. Tentu kita berharap duduknya kita hari ini akan terus berlanjut seperti yang disebut Allah di dalam surat Tur ayat 25 dan surat Shaffat ayat 50. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Di surga orang-orang yang di dunia melangkahkan kaki dalam kebersamaan membangun ketaatan akan sama-sama duduk saling berhadap-hadapan, duduk saling berjejer-jejeran, yatasa'alun, ngobrol mengenang masa lalu, biyen ngaji bareng, biyen soro bareng, bikin buka bareng dan seterusnya. Saat itulah kenangan paling indah, dan kita berharap waktu yang telah kita korbankan untuk datang ke tempat kajian, langkah kaki yang kita korbankan setiap sampai datang ke tempat kajian, ruangan tempat kita ngaji, meja kursi tempat kita ngaji, itu menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita pun telah melakukan amal jama'i untuk menegakkan agama Allah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di usia KWS yang ke-10 ini kita terus bisa saling menguatkan ikatan hati kita satu sama lain.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami kaum muslimin semuanya ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha dengar dan maha mendengar, dan Engkaulah Tuhan yang mengabulkan semua hajat. Allahumma ahyina ala tu'atik wa sunnati nabiyyik. Ya Allah, di usia kami yang sudah sepuh, entah tersisa berapa tahun lagi kami hidup, hidupkan kami dalam sisa usia yang entah tinggal berapa di dalam ketaatan kepadamu, di dalam menghidupkan sunnah nabimu. Allahumma rzuqna khalilan thayyiban. Karuniakan kepada kami sahabat-sahabat yang soleh, teman-teman kami yang senantiasa membersamai kami di dalam ketaatan kepadamu dan melakukan amal jama'i yang Kau ridhoi ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabbitataha wa atimudha wahdiha subulaha. Ya Allah, Engkau tahu bahwasanya hati-hati kami menyatu adalah karena cinta kepadamu. Kami berkumpul karena taat kepadamu. Kami berkumpul semata-mata karena ingin menegakkan dan memperjuangkan agamamu. Maka ya Allah, kekalkan ikatan di antara kami, perbaiki hubungan di antara kami. Allahumma alif baina qulubina, lunakkan hati kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, terus perbaiki hubungan di antara kami ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Karuniakan kepada kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memasuki surga bersama keluarga kami, ayah kami, ibu kami, anak kami, suami kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu hari Senin ini. Menu hari Senin Alka. Nah, ini menu. Tangga itu bagus tuh foto ya, tangganya loh, ada tangga sini mari. Oh, nggak ngetrap Bu. Jam makan di sana aja ya, bagus ya.